Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman shalihan rizqan tayyiban mutaqabbalan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang terbesar, yaitu diberikannya kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, serta menjauhi akan larangan-larangannya. Dan juga kita diberikan berupa nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini dalam rangka tujuan menunaikan kewajiban kita untuk berbuat ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa selalu mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak mengucap selawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah rukun iman. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah rukun iman yang pertama, yaitu kita beriman, yakin dan percaya kepada Allah. Itu rukun iman yang pertama. Dan rukun iman yang kedua yaitu wa malaikati, yaitu beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para malaikat-malaikat yang Allah ciptakan itu semua itu diciptakan dari nur, dari cahaya, dan jumlah malaikat itu sangat banyak, melebihi jumlah semua makhluk hidup yang ada di alam dunia. Dan malaikat itu tidak ada jenisnya, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Dan tidak mereka itu berkembang biak seperti umumnya makhluk yang lainnya yang diciptakan Allah, seperti dari golongan jin ataupun golongan manusia. Tetapi malaikat itu diciptakan Allah dan jumlahnya sangat banyak. Kenapa jumlah malaikat itu sangat banyak? Seperti yang pernah
dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat itu setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya di langit. Jadi kalau Ka'bah kita itu di dunia dan di bumi, yaitu di kota suci Mekah. Tapi kalau Ka'bahnya di langit, yang ada di langit tujuh sana, maka itu namanya Baitul Ma'mur. Kata Nabi, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Mereka bertawaf dan bersembahyang, yaitu melaksanakan sholat di sana. Setelah itu 70.000 malaikat tadi selesai tawaf dan sholat di sana, mereka keluar dari Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Masuk besok lagi, masuk 70.000 malaikat keluar lagi melaksanakan ibadah. Setelah melaksanakan ibadah dari di dalam Baitul Ma'mur tadi, mereka keluar lagi, masuk lagi besoknya 70.000 malaikat. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Nah, dari keterangan daripada Nabi kita Muhammad SAW tersebut menunjukkan bahwasanya jumlah para malaikat itu sangat banyak dan hanya Allah lah yang mengetahuinya berapa jumlah yang pastinya mereka itu sendiri. Tapi yang jelas dari keterangan Nabi kita itu jumlah malaikat itu sangat banyak dan Allah yang Maha mengetahui tentang jumlah mereka tersebut. Malaikat itu tidak bisa kita lihat, Pak, karena dia makhluk yang sangat halus. Jangankan untuk melihat malaikat, melihat jin saja kita aja nggak bisa. Jadi kalau ada seseorang dia bisa melihat jin, jin itu kan salah satu juga makhluk halus yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Jadi kalau ada seseorang mengaku dia bisa melihat jin, maka perlu diulang kembali dia mengucap 2 kalimat syahadat. Karena jin pun nggak bisa dilihat. Jadi kalau jin itu seperti kita bilang sekarang ini pada umumnya bahasa kita menyebutnya hantu, hantu tuyul, apalagi genderuwo, bebek gombel, apalagi kuntilanak, segala macam lah ya. Menurut kebiasaan kita di sini menyebut makhluk-makhluk astral tersebut, itu sebenarnya bukan dalam wujud asli mereka. Itu mereka merubah wujud mereka menyerupai makhluk yang lain yang saya sebutkan tadi. Bahkan jin itu juga bisa merubah dirinya menjadi seekor ular. Makanya kalau ular masuk ke rumah kita, itu diusir dulu. Diusir, kalau dia nggak mau baru dibunuh. Karena itu jin, setan yang masuk ke dalam rumah kita. Jadi dia jin itu bisa merubah wujudnya ke dalam bentuk-bentuk yang lain menurut apa yang mereka inginkan. Tapi bukan dalam bentuk wujud jin yang asli. Seperti apa aslinya wujud jin itu? Nggak ada yang bisa melihat wujud aslinya jin. Seperti halnya wujud aslinya para malaikat, nggak bisa. Tapi kalau malaikat pun bisa merubah wujudnya dalam bentuk yang lain. Bisa menyerupai seorang manusia, bisa menyerupai apapun lah, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Seperti malaikat Jibril berubah wujudnya sosok seorang manusia yang memakai jubah pakaian putih, serban putih, dan dia menjumpai Nabi menerangkan tentang masalah iman. Nah,
Itu sosok malaikat Jibril alaihissalam. Padahal malaikat Jibril alaihissalam itu besarnya luar biasa. Dia memiliki 600 sayap. Satu sayap dengan sayap lainnya itu jaraknya itu antara timur dan barat. Berarti sangat besarnya malaikat Jibril. Tapi dia bisa merubah wujud aslinya dari bentuk yang lain kalau Allah yang mengizinkan, agar bisa mengajarkan kepada kita semua seperti apa ajaran di dalam agama Islam ini. Makanya kan ada dialog itu antara malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad. Akhbirni ya Muhammad anil iman. Ya kan? Beritahukan kepadaku wahai Muhammad tentang masalah iman. Kan dijawab, tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya kan? Bil qadari, ya kan? Kepada takdir khairihi wa syarrihi, semuanya tentang masalah iman. Itu juga Islam. Nah, itulah wujud malaikat tadi menyerupai manusia. Bagaimana mungkin dalam bentuk wujud aslinya dia menyerupai Nabi, sementara dia sosok malaikat Jibril itu sendiri aja sangat besar. Itulah mengajarkan kepada kita. Makanya kata Nabi, setelah dia bertanya, Nabi menjawab, malaikat Jibril itu membenarkan, benar yang kau bilang itu Muhammad. Sahabat yang di situ bingung, bilang, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Sadaqta ya Muhammad, benar apa yang engkau jawab itu Muhammad. Bingung sahabat, macam mana pula orang ini? Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab. Sementara para sahabat itu kalau dia bertanya memang sebenar-benarnya memang mereka tidak tahu akan satu hal dalam agama ini. Makanya mereka bertanya. Tapi belum pernah di antara sahabat itu dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kalau ini lain, dia yang bertanya, Nabi menjawab, dia pula yang membenarkan. Ini kan bikin bingung para sahabat. Siapa orang ini sebenarnya? Maka ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab ini, siapa itu ya Rasul? Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab. Baru kali ini kami lihat orang seperti itu. Ketika dia bertanya kepada engkau, dia pula yang membenarkan. Tahukah kalian itu semua? Itu adalah Jibril alaihissalam yang memberitahukan kepada kita semua, kepada kalian tentang masalah agama Islam. Seperti apa itu iman, seperti apa itu Islam. Nah, berarti malaikat pun bisa merubah wujud. Malaikat itu ciptakan memang dari nur dari cahaya, dan mereka itu sangat taat kepada Allah, tidak mau jadi pembangkang. Makanya setiap di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, antara langit yang pertama dengan langit kedua itu jaraknya 500 tahun. Begitu jauh. Dan setiap langit itu ada penghuninya, namanya para malaikat. Makanya di langit pertama, langit kedua ada malaikatnya itu ruku aja, ada sujud aja, ada yang bertasbih aja, ada yang bertahmid aja, ada yang bertahlil aja, ada yang bertakbir aja. Gitulah. Makanya para malaikat itu disebut namanya penduduk langit. Kitalah yang disebut namanya penduduk bumi. Itulah malaikat. Dan para malaikat itu kan diberi tugas sama Allah. Ada 10 garis besar itu, nama malaikat beserta tugas-tugas. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam, ya kan, yang berubah wujudnya menjadi manusia, yang menjelaskan, yang mengajarkan tentang masalah agama ini. Itulah malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Itu dia. Yang kedua, ini kita pernah bahas ini kan, wahyu turunnya,
yaitu dari malaikat Jibril kepada Nabi kita, surah Iqra ya. Yang kedua malaikat Mikail, yaitu malaikat juga ini malaikatnya besar betul. Nah ini juga malaikat juga ada tugasnya. Tugasnya itu dia diperintahkan Allah untuk mengatur turunnya hujan. Dari hujan itulah nanti tumbuhlah berbagai biji-bijian tumbuh-tumbuhan, sayur mayur, buah-buahan beraneka ragam, bentuknya, warnanya, rasanya semuanya dari hujan yang turun dari langit. Makanya difirmankan dalam Al-Quran, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minaz thamarati rizqan lakum. Dan kami jadikan bumi jadi hamparan. Hamparannya hamparan. Bumi jadikan hamparan laut. Inilah untuk kita tempat tinggal. Dan itu jadikannya langit sebagai atap tanpa tiang. Kuasa Allah. Atap nggak ada tiang, tapi nggak jatuh. Coba kita buat atap nggak ada tiang di rumah kita, ambruk rumah kita, ambruk bangunan. Tapi Allah Maha Kuasa, ya walaupun langit menjadi atap tanpa tiang, tapi langit tak jatuh. Maha Kuasanya Allah. Dan kami turunkan hujan dari langit, maka tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan dari biji, dari buah tumbuh sayur-sayur mayur, buah-buahan berbagai macam, semua tumbuh, umbi-umbian semua sebagai rezeki untuk kita. Ya bukan? Nah, itulah dari hujan. Untuk siapa? Untuk kita, rezeki yang diberikan Allah kepada kita sendiri. Lalu kita bertanya, kalau Allah itu malaikat Mikail yang mengatur turunnya hujan, atas izin siapa? Atas izin Allah. Karena pada hakikatnya Allah yang menurunkannya dengan memerintahkannya kepada malaikat Mikail. Dan malaikat itu selalu mematuhi apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itulah mereka tidak menjadi pembangkang. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dari perintah Allah, kami laksanakan. Enggak pernah enggak bilang enggak. Langsung dia laksanakan perintah Allah. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa semua malaikat itu diberi tugas? Menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah tak bisa semuanya, bukan. Tapi dengan ada diciptakannya malaikat, diberi tugas kepada mereka masing-masing, maka itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ada juga makhluk yang bernama malaikat. Udah itu malaikat Mikail, itu selanjutnya malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Meniup sangkakala pada hari kiamat. Ada perbedaan ulama di sini. Ada yang mengatakan 3 kali tiup, ada 2 kali tiup. Tapi terlepas dari perbedaan ini, maka itu tidak ada masalah. Yang jelas ada namanya malaikat yang meniup sangkakala nanti pada hari kiamat. Itu sudah itu sangkakala itu udah di mulutnya itu, udah di mulut malaikat sekarang. Tinggal Allah perintah ditiupnya. Tinggal nunggu aba-aba perintahnya. Jadi sekarang itu sangkakala itu udah ada, dekat sekali di mulut malaikat itu. Tinggal ditiupnya.
Itulah nanti terjadinya hari kiamat. Rukun keberapa tadi itu? Yaumil akhir. Rukun yang diperintahkan malaikat. Tetapi sebelum ditiupnya sangkakala nanti pada hari kiamat, itu orang-orang beriman nanti itu dikirim Allah nanti itu sebuah angin yang harum, wangi baunya, dihirup sama kita. Bagi orang-orang yang beriman di dunia ini, maka semua kita akan meninggal, maka kita akan kembali kepada Allah. Tinggallah nanti pada waktu itu orang-orang kafir yang tinggal, orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang yang melampaui batas. Barulah diperintahkan Allah kepada malaikat Israfil meniup itu trompet sangkakala. Setelah ditiup nanti hancurlah dunia ini, gunung meletus, lautan nanti menjadi merebah airnya, itulah tsunami katanya. Bumi ini pun lebih tanah terbelah dua, retak-retak terbelah semua, hancur. Yaitu pokoknya segala apa yang di langit pun hancur semua, bintang hancur semua, bulan, planet-planet, matahari hancur. Terjadinya hari kiamat. Manusia pada waktu itu matilah karena dahsyatnya tiupan sangkakala itu nanti pada hari kiamat itu. Itulah kiamat yang besar itu. Setelah itu menjadi binasa semua makhluk yang ada di dunia. Barulah ditiup sangkakala yang kedua. Barulah bangkit nanti manusia dalam kuburnya masing-masing. Kalau dia orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan bangkit dalam kuburnya dalam bentuk rupa yang sangat cantik, seperti cahayanya matahari, seperti cahayanya rembulan, cahayanya bintang. Masing-masinglah menurut amal ibadahnya masing-masing. Kalau banyak amal ibadahnya, begitulah seperti matahari sinarnya, bercahaya wajahnya, badannya bercahaya. Itu orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang yang kafir bangkit dalam kuburnya itu, maka bentuknya macam-macam, rupanya jelek-jelek, buruk-buruk, nggak ada yang menarik, nggak ada yang cantik dalam wujud mereka ketika mereka bangkit dalam kubur mereka masing-masing. Mungkin ada seperti bentuknya seperti binatang atau lagi sesuai masing-masing keadaan mereka itu orang-orang kafir. Dan semua kita dalam keadaan yang telanjang, tidak ada sehelai benang pun yang melekat di badan kita, tidak pakai sandal gitu, tidak dihitan gitu, balik lagi semua. Jadi macam mana? Apakah pada hari kiamat kita ada rasa malu dalam keadaan seperti itu? Enggak ada rasa malu, yang ada rasa takut. Kalau di dunia mungkin kita nggak pakai baju, nggak pakai pakaian sehelai benang pun, mungkin kalau kita jalan-jalan di pinggir jalan itu mungkin kita ya malu lah kalau kita akal kita masih sehat, kecuali orang gila. Iya, iya Pak. Bisa Ustaz? Iya, silakan. Soal tadi kajian yang baru sampaikan. Iya. Setiap manusia yang hidup mengalami kematian, dia akan bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukan di alam kubur, termasuk yang bukan juga Muslim, Nasrani, masih tersisa dalam kubur. Nah, pada saat sangkakala ditiupkan, semua manusia mati. Terus ditiupkan yang kedua. Pada saat yang ditiupkan di Al-Quran dinyatakan, saya lupa ayat apa, cuma ada artinya celakalah aku, siapa yang mungkin aku, celakalah aku. Berarti di Al-Quran ada celakalah aku, siapa yang mungkin aku.
saya hati sendiri. Pada saat dikatakan celakalah aku, siapa yang menyakiti aku, berarti kubur itu dia tidak tersisa. Karena dia merasakan celaka aku, siapa yang menyakiti aku. Dengan dia akan kubur pada masa. Jadi yang saya ingin bertanyakan Ustaz ini, apakah benar pada saat itu orang-orang yang berkubur itu tidak dihukum, tidak siksa? Karena ada ayat yang seperti itu. Itu aja. Bagus sekali Pak. Jadi Pak, kalau seorang itu masuk ke dalam kubur, itu dalam alam kubur, alam barzah, itu kan alam gaib. Nggak ada satu orang pun kita bisa melihat alam ini, karena sudah berbeda alam. Yang bisa merasakannya siapa? Orang yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, masuk ke dalam alam kubur atau alam barzah. Di dalam tempat itu pasti ada namanya kenikmatan dan siksa. Itu pasti. Dari mana kita tahu? Dari Nabi kita. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ada siksa azab kubur itu?" Kata Nabi, ada. Inilah keyakinan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari keterangan sumber apa yang disampaikan Nabi kepada istrinya ketika bertanya tentang masalah azab kubur. Berarti azab kubur itu ada. Tapi ada ayat juga kan Ustaz kita saya lupa ayatnya. Celakalah aku, siapa yang menyakiti aku pada saat kita belum kali kedua. Nah, berarti saya pikir gini, pada saat itu kenapa ada ayat kata celakalah aku, siapa yang menyakiti aku? Berarti mereka itu merasa kubur tidak kesiksa karena sudah mereka celaka, siapa yang menyakiti aku? Nah, jadi kan Pak gini, kalaulah yang di dalam kubur ini berarti ada dua. Kalau tidak kenikmatan pasti ada penyiksaan. Nah ini kita dulu kan. Jadi kalau orang yang ketika nanti malaikat munkar nakir ketika diutus oleh Allah menjumpai si fulan yang sudah dikuburkan, maka malaikat munkar nakir itu yang satu warnanya biru, yang satu warnanya hitam. Dan mereka bertanya itu kepada mayit yang ada dalam kubur. Didudukkan lalu ditanya, "Marrabbuh?" Siapa nama Tuhan? Kalau dia orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia mudah saja menjawab kalimat pertanyaan itu. Pasti dia menjawab, "Rabbi Allah." Ketika itu man Nabi, siapa Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan yang lain. Dan itu akan bisa dijawab bagi orang yang memang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Setelah dia bisa menjawab itu pertanyaan malaikat, pasti dia mendapatkan nikmat kubur. Maka kata Nabi, akan diluaskan alam barzahnya itu sejauh mata memandang. Berapa tuh luasnya? Luas betul. Udah itu datanglah bau-bau wangi-wangian dari surga tadi masuk ke dalam alam barzahnya, sehingga alam kuburnya sangat wangi. Lalu nanti dia ditidurkan seperti tidurnya orang malam pengantin pertama, sampai dia bangun terjadinya hari kiamat. Itulah yang Bapak katakan tadi, celakalah siapa yang membangkitkan. Itu kalau orang beriman dan bertakwa, berarti dia tidak merasakan siksa, tapi merasakan nikmat dalam kubur. Makanya ayat tadi pas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita dengan hadis, celakalah siapa yang membangkitkan.
Kenapa? Sudah pasti kalau dia bisa mengucapkan kalimat itu seolah-olah orang yang sedang bangun dari tidur. Ini dia kan sudah tahu nikmat yang paling indah surga itu dia nanti. Iya. Masa orang yang sudah bernikmat di dalam kubur itu dia masa dia celaka lah siapa dia bermuncul aku. Karena dia sudah tahu akan menikmati surga. Iya. Surga itu. Iya. Jadi kalimat yang mengucapkan celakalah aku, siapa yang membangkitkan aku, itu saking dahsyatnya hari kiamat itu terjadi, sampai terucaplah kalimat itu tadi. Karena orang yang beriman itu ditidurkan Allah seperti orang-orang pengantin pertama. Begitu nikmat, tiba-tiba saja dalam hari kiamat maka terucaplah dari kalimat itu. Seperti kisah ketika Nabi Isa alaihissalam ditantang oleh Bani Israel kaumnya. Ayah Isa, bisakah engkau menghidupkan? Kan dia bisa menghidupkan orang mati. Ketika itu ditantang lagi sama kaumnya. Nah, kalau itu kan mayatnya baru-baru meninggal, bisa saja mati, bisa saja tidak, bukan benar-benar mati ya, kebetulan aja. Tapi nikmat itu kan tidak mencegah celaka kan. Nikmat kubur itu yang kita terima itu seperti yang sudah ada penyakit. Iya. Dia tidak akan dibangunkan akan celaka. Ini kan celaka. Celaka siapa yang tidak tahu? Maksudnya kebaikan dikatakan dengan celaka. Celaka itu berarti orang-orang yang akan mendapatkan siksaan berikutnya. Dikatakan celaka. Seperti kita belum tidur. Celaka bangun kan? Apa yang namanya itu kan bangun ya? Asal begitu. Jangan ada celaka. Iya, gini Pak. Kita dekatkan paham Nabi Isa dulu. Nanti saya paham apa dia. Nabi Isa itu ditantang sama kaum Bani Israel. Ayah Isa, bisakah engkau menghidupkan orang yang sudah ribuan tahun sudah mati? Kan begitu. Lalu ditunjuk siapa yang ingin kalian tunjukkan itu mayatnya. Itu kuburan anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Ketika itu Nabi Isa sholat 2 rakaat, dia minta kepada Allah. Lalu itu kuburan terbelah 2 dan bangkitlah itu Sam bin Nuh. Lalu dia bilang, celaka, siapa ini? Siapa yang membangkitkannya? Begitu. Karena dia pikir apakah hari kiamat itu benar-benar sudah terjadi kan gitu. Sampai dia bangkit dari kubur. Berarti Sam bin Nuh dia dalam keadaan tidur seperti malam pengantin. Karena dia termasuk orang anak Nabi Nuh yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang naik ke kapal Nabi Nuh. Maka itulah ucapan Sam bin Nuh. Jadi ucapan seperti ini Pak bisa diartikan. Kalau bagi orang beriman, celaka di situ bukan berarti celaka itu bisa menghukum dirinya masuk ke dalam neraka benar-benar celaka, enggak. Begitu dahsyatnya hari kiamat itu. Terkejut mereka semua. Orang dalam kubur itu bangkit dalam keadaan terkejut. Sehingga mereka celaka. Karena menghadapi mahsyar pada hari kiamat itu betul-betul luar biasa. Karena apa? Semua itu diadili dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita. Surga ditampakkan, neraka ditampakkan, titian Shirathul Mustaqim itu terbentang, mizan itu digelar semua. Jadi kalau bagi orang-orang kafir memaknai kalimat itu bisa jadi celaka, nasibku ini benar-benar celaka. Kalau bagi orang-orang kafir, kalau kita rujuk ke ayat tadi, celakaku. Kenapa? Aku tak mau beriman. Berarti benarlah janji Allah itu di dalam kalamnya Al-Quran. Surah Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat itu benar-benar terjadi. Inilah yang dijanjikan oleh celaka aku.
Kenapa aku tak beriman ketika aku hidup di dunia? Kenapa aku tidak mau taat bertakwa kepada Allah? Kalau memang kondisinya dia orang kafir. Tapi kalau orang beriman, makna celaka di sini bukan berarti dia itu orang yang mendapatkan siksaan yang dimasukkan ke dalam neraka seperti orang kafir. Kenapa? Terkejutnya, karena dahsyatnya hari kiamat ini. Terkejutnya kita semua, karena luar biasa hari itu. Padang mahsyar itu luar biasa. Sampai kita itu terkejut semua. Sampai malaikat ayat pun begitu takut menghadapi situasi pada waktu itu. Karena bukannya apa, situasi pada waktu itu, maaf cakep. Kita kalau punya keluarga, istri, anak, kalau di dunia ini mereka susah, minta tolong, minta bantuan sama kita, pasti kita bisa membantu, bisa menolong mereka. Seperti apapun keadaan kesusahan mereka. Tapi kalau ceritanya di padang mahsyar di hari kiamat, kita semua masing-masing, kita masing-masing, istri masing-masing, ayah masing-masing, ibu masing-masing, anak-anak masing-masing, memikirkan nasibnya masing-masing. Makanya ketika nanti datang istri kita, tolonglah suamiku, hari ini aku sangat takut, tolonglah aku. Apa yang kita jawab? Aku aja pun tak tahu istriku. Itu yang kita jawab sama dia. Padahal dia dalam keadaan susah waktu itu, minta tolong sama kita pun nasib kita nggak tahu, makanya kita nggak bisa nolong. Saya pun tak tahu istriku bagaimana keadaanku sekarang ini. Entah aku masuk surga atau masuk neraka, aku tak tahu. Macam mana aku mau menolong? Anak kita begitu juga, tak bisa ayah menolong. Begitu juga orang tua datang ke anak pun ayah, ibu aku pun tak bisa. Padahal kalau cerita di dunia, luar biasa kita cintanya sama istri kita. Ibaratnya kalau di film itu Romeo dan Juliet ini, begitulah kisah cinta. Walaupun sudah tua-tua, udah punya anak cucu, tetap cinta itu masih terus tertanam begitu luar biasa. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat nafsi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, tidak ada gunanya lagi itu anak-anak yang laki-laki udah ada gunanya. Gak ada bisa menolong kita, gak ada bisa membela kita. Masing-masing memikirkannya nasibnya masing-masing. Makanya orang-orang yang dibangkitkan nanti di tiupan yang ketiga, tiupan sangkakala itu, terkejut mereka, celaka, hari kiamat telah tiba. Kenapa? Luar biasa. Sampai-sampai jangankan kita, para nabi dan rasul pun takutnya luar biasa. Ada umat-umat nanti datang kepada Nabi Adam, hai Nabi Adam, syafaatilah kami. Aku pun tak tahu nasibku. Pergilah kau kepada Musa, Isa. Semuanya pun nabi-nabi tak bisa berikan syafaatul uzma. Yang bisa kepada Muhammad lah kalian datang. Kata Nabi Isa, dia yang bisa bantu kalian. Makanya Nabi itu syafaatul uzma, syafaat yang agung istimewa yang diberikan kepada Nabi. Para Nabi dan Rasul pun ketakutan. Apalagi macam kita yang tak tahu nasib masuk ke surga atau tidak. Makanya celaka. Makanya ada dua ketakutan karena dasarnya hari kiamat memang betul-betul biasa. Kalau orang kafir udahlah memang celaka karena mereka nasib mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan itulah wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله